bentuk terowongan, jadi kayak gua lah istilahnya gitu. Nah, banyak air yang netes itu kayak ke sini, ke pundak. Itu pundak saya itu merinding. Ini apa gitu. Itu waktunya itu sekitar jam setengah tujuhan lah. Jadi maghrib sampai ke atas lah. Itu saya masih di dalam hutan, masih bekerja gitu. Ya mungkin kalau diibaratkan apa sih, ke umur, mungkin tidak tahu ya, kalau kita ya mungkin gak kuat, gak tahu gitu kan. Udah mungkin ramai udah ngelihat saya ya. Di situ saya udah gak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gua mendatangi narasumber. Nah, beliau mempunyai cerita yang terbilang mistis dan akan dibagikannya di sini, tentunya di Tajuk Misteri. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bang Lakong. Ya. Wih, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Kayaknya makin seger aja sekarang. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan ke teman-teman subscribe di rumah? Perkenalkan, nama saya Lakong. Berasal saya dari Kabupaten Pangandaran. Siap. Di sini saya mungkin mau menceritakan tentang keanehan dalam mistis saya. Ya dibilang gak masuk di akal. Untuk pengalaman mistis saya itu waktu sakit. Oke deh, ditahan dulu Bang ceritanya. Oke, buat teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri. Dan untuk kalian yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita langsung saja lanjut ke ceritanya dari Bang Lakong. Untuk pertama kali mungkin saya bekerja lagi bekerja gitu kan, berangkat biasa dari rumah, dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada suatu apapun yang mau mengandung sakit gitu istilahnya. Nah di situ saya hari itu berangkat kerja seperti biasanya. Cuma biasanya kan di situ pekerjaan saya mungkin lagi rame istilahnya. Yang biasanya pulang jam 4, paling lambat pulang ke rumah. Nah di waktu itu saya bekerja itu sampai jam kurang lebih sampai maghrib di lokasi pekerjaan. Saya itu bekerja ya di hutan gitu, di alam liar lah istilahnya. Ya namanya juga di alam liar kan banyak lah yang kayak gitu, banyak mistis banyak. Mungkin harusnya berhenti bekerja di waktu itu, ya istilahnya orang lain lagi keluar, kita masih bekerja mungkin di situ. Ya saya bekerja, mungkin ya itu juga pekerjaan saya bekerja terus. Nah disitulah muncul
keanehan. Yang pertama keanehan itu yang jadi kan dari pekerjaan saya itu ada banyak air yang netes tuh dari atas. Saya itu bekerjanya kayak apa sih, kayak hutan tapi berbentuk terowongan. Jadi kayak gua lah istilahnya gitu. Nah, banyak air yang netes itu kayak ke sini, ke pundak. Itu pundak saya itu merinding. Merinding. Ini apa gitu. Itu waktunya itu sekitar jam 6:30 lah. Jadi maghrib sampai ke atas lah. Itu saya masih di dalam hutan, masih bekerja gitu. Lagi nganter pengunjung. Nah di situ awal situ saya kadang baik-baik saja, nggak ada mau sakit atau gimana gitu. Nah dari situ saya ketetesan air yang jatuh dari batu-batu di atas ya. Setelah sini itu terasanya kayak apa sih, merinding. Nah, di situ perasaan saya gak enak, terus tubuh juga mulai gak enak. Nah dari situ udah selesai pulang. Awalnya pulang itu saya tidur malam itu sempat mimpi Pak. Jadi di dalam mimpi itu saya tuh mimpi kayak apa sih, berenang di berenang itu di tempat pekerjaan saya, berenang terus di situ saya dapat apa sih, kayak dikasih ikan gitu, jadi nangkep ikan gitu. Wah pokoknya mimpinya itu kayak apa sih, kayak ya, gak masuk akal gitu lah. Ya namanya juga mimpi kan biasanya kan gitu. Tapi kalau di sini mimpinya itu ya gak masuk akal lah. Habis itu besoknya saya bangun langsung saya sakit. Sakit itu sakitnya kan kalau sakit biasa ya, kalau sakit normal itu kan ada panas ada dingin, panas dingin lah istilahnya. Jadi kalau kita lagi panas, kalau kita lagi dingin, kita selimutan itu terasa panas gitu kan. Nah kalau yang sakit saya itu dingin dari atas kepala sampai kaki itu dingin. Jadi kayak kita masuk ke dalam freezer atau kulkas lah dinginnya itu. Kalau untuk ke lokasi saya kutub-kutub itu mungkin seperti kayak gitulah. Jadi saya dingin, udah saya pakai baju itu udah 2 kalau nggak salah, 2, terus ditambah jaket, ke bawahnya itu celana panjang ada 2, sampai pakai kaos kaki. Itu tetap masih dingin. Tambahin selimut 1 masih dingin. Tambahin lagi kurang lebih selimutnya itu 3 kalau nggak salah. Dingin juga. Sempatlah geger lah. Itu gegernya itu banyak teman-teman, keluarga, terus orang sekitar lah gitu, tetangga rumah pada datangan gitu. Melihat kondisi saya. Ya mungkin kalau diibaratkan apa sih, ke umur, mungkin tidak tahu ya kalau kita ya mungkin gak kuat, gak tahu gitu kan. Udah mungkin ramai udah ngelihat saya ya. Di situ saya udah gak sadarnya itu maksudnya, jadi saya itu merasa kedinginannya tuh hebat banget kalau untuk saya seperti waktu itu. Saya dingin banget, saya udah gak sadar diri. Malahan orang tua ya mungkin udah was-was, udah gimana gitu. Nah dari situ orang tua carilah orang pintar gitu, orang pintar di kampung saya. Dia cari
saya mah udah gak sadar diri, udah ya nahan kedinginan itu. Datanglah, singkat cerita datang seorang pintar itu. Di situ saya didoain sama orang pintar itu, didoain, terus dia dikasih air doa. Sejak itu saya minum. Dari situ tuh saya sudah minum itu perlahan-lahan imun tubuh saya mulai agak stabil. Jadi agak ada merasa hangat gitu, merasa hangat. Dari situ waktu itu juga, jadi sakitnya saya itu yang gak normal itu langsung sakit, sembuhnya gak lama. Udah didoain, udah itu mulai membaik gitu. Nah dari situ dinginnya itu udah gak ada, waktu itu juga udah gak ada. Terus paling yang sisa-sisa itu lemas, sakit kepala, mungkin itu sisa yang benar-benar penyakitnya gitu kan, nggak tahu karena apa. Cuma yang sakitnya yang gak wajar itu udah mulai membaik. Dari situ saya besoknya udah mulai agak membaik. Tapi orang pintar yang datang ke situ sempat gak berbicara apa gitu terkait penyakit yang dialami itu? Oh iya, kalau si orang pintar itu sih nggak ngomongnya itu dalam artian nggak membahas tentang itu gitu. Jadi dia mungkin nggak mau membicarakan atau mungkin menjaga suges dari Kang ya, Dede sendiri. mungkin dari situ. Cuma kalau ya kata dia bilang juga ya itu sih udah biasa gitu. Ya udah biasa, yang penting jangan panik, nggak usah panik. Mudah-mudahan ini sembuhnya biasa lagi gitu. Cuma kan saya itu seumur saya sakit itu baru yang pertama saya gak wajar. Biasanya kan saya sering sakit tapi sakit wajar gitu, sakit ya yang namanya sakit panas dingin ada gitu. Tapi itu wah luar biasa buat saya. Itu berapa lama sakitnya? Itu cepet banget Pak. Jadi dari mulai kita merasa sakit cepet banget. Biasanya kan kalau misalkan kita sakit itu kan kita ada sakit tenggorokan dulu atau puyeng dulu gitu kan. Itu enggak. Jadi waktu pertama itu kan saya awalnya langsung merinding. Besoknya malamnya tidur mimpi, besoknya langsung sakit. Iya, tapi ini ya kalau misalkan di kampung gitu kan biasanya orang tua kita sering ngobrol kalau misalkan udah mendekati duhur, asar ataupun maghrib itu dilarang untuk keluar ya. Iya. Apalagi kalau maghrib gitu kan. Itu pantangan sebenarnya. Pantangan, takutnya ada sesuatu. Nah mungkin sesuatu tersebut yang dibilang oleh orang tua kita masih tanda tanya. Nah mungkin sekarang kejadian sama Kang Lakong ini ketika bekerjanya sudah over gitu, yang tadinya harusnya jam 4 malah sampai lebih dari maghrib gitu mungkin ya. Iya. Harusnya maghrib itu kita harus menghargai waktu itu kan. Betul. Kan banyak juga tuh yang berbicara bahwa maghrib itu sering keluarnya sosok-sosok yang kayak gitu. Iya. Makanya harus di situ menjaganya. Mungkin Kang Dede ini terlalu semangat untuk bekerja. Ya, mungkin tidak ingat ke situ dan akhirnya ada penduduk situ dalam tanda kutip hal gaib yang mungkin tidak enak atau merasa terganggu dengan aktivitas kita. Mungkin ya, jadi memang kata orang tua gitu, jadi waktunya kita waktunya kita berhenti ya kayak duhur, kayak maghrib itu kan kata orang tua kita jangan beraktivitas dulu. Kita harus berhenti istirahat gitu. Mungkin ya saya karena mungkin
pekerjaan juga di apa sih, pekerjaannya lagi rame atau nggak mungkin apa Sudah saya- tanggung bekerja gitu ya. gitu. Jadi totalitas istilahnya. Cuma kan di totalitas kita memang harus memikirkan di sekitar kita gitu, istilah gitu. Kita kan bekerjanya bukan di gedung, bukan di mall atau di mana lah gitu. Kita bekerjanya itu di benar-benar di hutan, Di alam. gitu. Jadi kalau kita sakit gini nih, sakit biasa benar-benar sakit, itu kan penyembuhannya itu ada jangka kan, ada berapa hari, 3 hari atau 4 hari itu langsung sembuh. Kalau ini penyakitnya itu kan kayak saya dingin, tapi udah dikasih air doa, si dinginnya itu membaik waktu itu juga. Yang sisa-sisa terasanya itu sakitnya itu sakit kayak lemas, Normal gitu ya. normal ya, lemas, mungkin nggak tahu ya lemasnya itu, nggak tahu sakitnya dari apa. Lemas sama kepala. Jadi kepala itu terasa berat gitu, apa sih, sakit lah. Tapi itu nggak lama juga sih, 3 hari. 3 harian. Ya 3 harian kurang lebih. Lemasnya itu ya sekitar 2 hari. Tapi setelah sembuh dari situ sampai hari-hari berikutnya ada kejadian lain apa sudah normal aja? Alhamdulillah dari itu saya normal. Normal ya. Nggak ada kejadian lagi, nggak ada. Oke deh. Mungkin cerita singkat itu Iya. menjadi pelajaran buat saya dan buat teman-teman di rumah. Nah, kira-kira nih ada yang mau disampaikan? Untuk menyampaikan ke teman-teman, jadi ibaratnya kita bekerja atau berjalan ke suatu daerah yang namanya alam, benar-benar kita harus saling menghargai, terus ingat waktu juga. Jadi jangan ada yang kita ini merasa apalah gitu. Tetap kita harus saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan gitu. Oke, siap. Terima kasih nih Ya. untuk cerita dan waktunya Ya. sudah menyempatkan waktu di sini. Jadi teman-teman, inti cerita dari yang diceritakan oleh Bang Dede Lakong ini bahwa dia memulai pekerjaannya itu di suatu tempat yang pada waktu itu dia tidak memungkinkan untuk berhenti pada sore hari itu yang sudah ditentukan. Ternyata dia bekerja itu sampai larut malam lewat dari maghrib. Nah, di situ mungkin harusnya kita berhenti sejenak untuk menghargai waktu tersebut. Tapi karena beliau terus bekerja, akhirnya ada beberapa makhluk yang ada di situ yang tidak berkenan lah istilahnya seperti itu ya. Akhirnya terkena penyakit yang tidak wajar. Sakit yang dialami Kang Dede ini mulai dari kedinginannya yang belum dia pernah alami, dan akhirnya bisa sembuh dengan bantuan doa yang diberikan oleh orang, sebutlah kita orang pintar. Nah, sampai sekarang alhamdulillah Kang Dede udah sehat kembali. Dan pesan-pesannya yang tadi disampaikan bahwa kita harus menghargai dimanapun kita berjalan, dimanapun kita berbicara, jangan sesumbar seperti itu. Nah, mohon dijaga. Mungkin seperti itu cerita dari Kang Dede kali ini. Selanjutnya kita akan sambung dengan cerita-cerita misteri yang lebih menarik. Oke teman-teman, buat kalian juga nih yang lagi di rumah, yang masih menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan episode horor seperti ini. Oke, saya dan Kang Dede undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.